Kita udah masuk di Kecamatan Pati ya. Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pasaman. Dari sini ke kota Nopan ada sekitaran 80 kilo. Makan waktu 2 jam kurang lebih. Di sekitaran Tanjung Medan, Kecamatan Panti, ada ALS dari Medan. Atau ini ke Padang apa ke Jakarta ya. Kita lihat nomor ke family ke Bukit Tinggi. Ke kota Padang ada ke belakang ada sekitaran 185 kilo. Ke kota Bukit Tinggi ada sekitaran 100 kilo arah ke belakang. Dan kita menjelang Rimbo Panti di Kecamatan Panti. Assalamualaikum untuk sanak Minang dimanapun berada. Kita akan melanjutkan perjalanan di lintas Trans Sumatera di Kabupaten Pasaman. Posisi kita tepat berada di Nagari Panti Selatan atau di sekitaran Jorong Petok Selatan. Di Nagari Panti Selatan ini ada beberapa jorong yang akan kita lewati atau kita lintasi hingga ke Rimbo Panti, seperti Jorong Petok Selatan, Jorong Petok Timur, dan Jorong Ampang Gadang. Di perjalanan sebelumnya kita sudah lewati beberapa nagari di Kecamatan Lubuk Sekaping, yang mana perjalanan kita berawal dari kumpulan di Nagari Kotokacia dan mengarah ke Nagari Ganggo Ilia dan Ganggo Mudia di Kecamatan Bonjol, dan mengarah ke Lurah Barangin serta lanjut mengarah ke Nagari Tanjung Baringin. Selepas Nagari Tanjung Baringin, kita melintas di kota Kabupaten Pasaman, yakni Lubuk Sekaping, dan mengarah ke beberapa nagari seperti Nagari Sundata. Nah, dari Petok ini kita akan mengarah ke kawasan Cagar Alam Rimbo Panti. Nah, untuk lebih jelasnya suasana perjalanan kita dari Panti Selatan ini, yuk ikuti hingga berakhir. Dan kita udah masuk di Petok, Kecamatan Panti. Atau Panti Selatan. Dari Petok atau dari Nagari Panti Selatan ini ke Bukit Tinggi ada sekitaran 100 kilo. Ke Kota Padang ada sekitaran 190 kilo. Posisinya arah ke belakang kita. Dan dari Panti Selatan ini ke Tapus atau ke Padang Gelugur ada kurang lebih 15 kilo. Dan arah ke depan ke Rau ada sekitaran 30 kilo. Selepas Petok ini baru kita masuk di kawasan Rimbo Panti. Di Petok ini posisinya di Panti Selatan, batasnya dengan Panti Utara, Rimbo Panti. Nantinya di Simpang 3 Panti belok kiri arah ke Simpang 4 ada sekitaran 90 kilo, Simpang 4 Pasaman Barat ya. Dan dari Kecamatan Panti ini ke Talu juga arah belok kiri dari Simpang Panti ada sekitaran 45 kilo. Ke ujung Gading dari Kecamatan Panti ini ada sekitaran 135 kilo. Jadi dari sini ke ujung Gading dengan ke Bukit Tinggi lebih jauh ke ujung Gading ya. Ke ujung Gading ada sekitaran 135 kilo. Sedangkan ke Bukit Tinggi hanya sekitaran 100 kilo arah ke belakang kita. Bahkan lebih jauh lagi Air Bangis dari sini arah ke Pasaman Barat ada sekitaran 165 kilo. Ke Simpang 4
juga belok kiri dari simpang Panti ada sekitaran 95 kilo. Nah, kita akan masuk di kawasan Rimbo Panti. Dari arah Panti Selatan mengarah ke Panti Utara. Dan tentunya kita akan melintas di Rimbo Panti, ada sekitaran kurang lebih 3 hingga 5 kilo. Ke Bukit Tinggi arah ke belakang ada sekitaran 100 kilo. Ke Kota Padang ada kurang lebih 190 kilo dari Rimbo Panti ini. Nah, ini udah gerbang mengarah ke Rimbo Panti, Nusa Minang. Dari Panti Selatan. Nah, ini udah masuk di Rimbo Panti, kawasan Rimbo Panti, Kabupaten Pasaman atau di Kecamatan Panti. Di antara Panti Selatan dengan Panti Utara. Suhunya mulai dingin karena emang di hutan. Nah, ini. Di Kecamatan Panti ini selain Nagari Panti Selatan juga terdapat Nagari Panti yang pastinya akan kita lewati, juga terdapat Nagari Panti Timur. Jadi ada 3 nagari di Kecamatan Panti ini, yakni Nagari Panti Selatan yang sedang kita lewati yang mengarah ke Rimbo Panti, juga Nagari Panti dan Nagari Panti Timur. Di Nagari Panti Selatan ini ada beberapa jorong, di antaranya Jorong Petok Timur, Jorong Petok Selatan, Jorong Petok, dan Jorong Ampang Gadang. Jadi ada 4 jorong yang terdapat di Nagari Panti Selatan ini. Nah, inilah rekan-rekan Nusa Minang suasana cagar alam Rimbo Panti yang terdapat di Kecamatan Panti atau di lintas Trans Sumatera, Bukit Tinggi Medan. Bukit Tinggi arah ke belakang ada sekitaran 100 kilo dan ke depan arah ke Medan ada sekitaran 600 kilo. Kecamatan Panti ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Gilugur yang nantinya kita akan lewati mengarah ke Tapus. Jadi posisi arah ke depan berbatasan dengan Kecamatan Padang Gilugur. Sedangkan arah ke belakang, arah ke selatan, Kecamatan Panti ini berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sekaping yang sudah kita lewati di video sebelumnya. Di sebelah barat, Kecamatan Panti ini berbatasan dengan Kecamatan Duokoto yang posisinya arah ke kida kita yang mengarah ke Kelok Patah Kuburan Duo. Dan di sebelah timur, Kecamatan Panti ini berbatasan dengan Kecamatan Mapak Tunggul yang mengarah ke Riau. Jadi dari Kabupaten Pasaman ini ada jalan lintas yang mengarah ke Riau, tentunya melintas di Kecamatan Mapak Tunggul yang masih di Kabupaten Pasaman atau di Kecamatan Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman. Polsek Panti, dan kita udah masuk di Panti ya. Nah, kita udah masuk di Nagari Panti dan di depan udah terlihat simpang belok kiri mengarah ke Cubada atau ke Kecamatan Duokoto, simpang Tonang
juga mengarah ke Talu, Padang Tujuh, Simpang Ampe, Ujung Gading, Air Bangis, Sasak, Muaro Kiawai, Ujung Gading, Desa Baru, juga arah ke Natal. Cuman Natal lebih dekat arah ke depan daripada arah ke Simpang 4. Dan belok kiri juga melintas di Kelok Patah Kuburan Duo yang mengarah ke Cubada atau ke Simpang Tonang di Kecamatan Duo Koto. Kelok Patah Kuburan Duo, ini famili dari Rau atau arah Simpang Ampe, Pasaman Barat. Di belok kiri ke Pasaman Barat, rekan-rekan sana Minang, Terminal Panti di sebelah kanan. Nah ini Terminal Panti, dan di sinilah Simpang yang belok kirinya ke Pasaman Barat atau ke Nagari Talu ya. Dan dari sini kita akan mengarah ke Kecamatan Narau dari Kecamatan Panti. Nah, dari Nagari Panti ini kita akan mengarah ke Kecamatan Padang Gilugur yang nantinya kita akan berakhir di Pasar Tapus di Kecamatan Padang Gilugur. Rekan-rekan Sana Minang bisa lihat dan ikuti suasana perjalanan kita di Kabupaten Pasaman ini, yakni dari Kecamatan Panti ini hingga ke Kecamatan Padang Gilugur. Dan beberapa nagari sudah kita lewati dari Lubuk Sekaping ya, Kecamatan Lubuk Sekaping, yang mana berawal dari kumpulan di Nagari Koto Kacia, mengarah ke Nagari Ganggo Ilia, Ganggo Mudia, mengarah ke Lurah Barangin, dan masuk di Nagari Tanjung Beringin, mengarah ke beberapa nagari di Kecamatan Lubuk Sekaping, dan melintas di pusat perkantoran di Jalan Sudirman dan mengarah ke Sundata hingga sampai ke Panti Selatan dan Nagari Panti. Nah, dari sini arah ke belakang kita seperti yang saya bilang tadi, ke Bukit Tinggi ada sekitaran 110 kilo. Sedangkan ke Kota Padang juga arah ke belakang ada sekitaran 200 kilo, dan ke Simpang 4 belok kiri ada sekitaran 90 kilo hingga 95 kilo. Arah ke Simpang 4 ada sekitaran 85 kilo. Ke Ujung Gading ada sekitaran 125 kilo, dan ke Air Bangis kurang lebih 155 kilo. Kecamatan Panti ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Gilugur yang nantinya kita akan lewati mengarah ke Tapus di posisi arah ke depan berbatasan dengan Kecamatan Padang Gilugur. Sedangkan arah ke belakang sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sekaping yang sudah kita lewati di video sebelumnya. Di Nagari Panti ini juga terdapat 3 jorong. Di antaranya Jorong Murni, Jorong Sentosa, dan Jorong Bahagia. Jadi di Nagari Panti ini ada 3 jorong. Jorong Sentosa, Jorong Murni, dan Jorong Bahagia. Jadi ada puluhan jorong yang sudah kita lewati di Kabupaten Pasaman ya, yang berawal dari kumpulan atau di Nagari Koto Kacia yang mengarah ke Kecamatan Lubuk Sekaping. Famili. Di sebelah kiri Puskesmas Padang Baru. Jadi Kecamatan Panti ini cukup lumayan luas juga, dan juga terdapat beberapa nagari di Kecamatan Panti ini.
Nah, sepertinya kita udah masuk di Kecamatan Padang Gelugur yang masih di lintas Trans Sumatera. Nah, dari sini kita akan melintas di beberapa nagari di Kecamatan Padang Gelugur hingga nantinya kita akan mengarah ke Kecamatan Arau Selatan dan Kecamatan Arau. Zona aman. Di sebelah kanan baru saja Samsat. Ini angkutan pedesanya, angkutan pasar ya. Motornya motor legend semua itu. Rata-rata CB, apalagi itu namanya GL. Ini udah masuk di Kecamatan Padang Gelugur. Tepatnya di Nagari Durian Kadap. Berarti Kecamatan Panti sudah kita lewati ya. Dan selepas Padang Gelugur ini baru kita masuk di Kecamatan Arau. Arau Selatan, Kecamatan Arau, Kecamatan Arau Utara, di lintas tengah Sumatera, jalan lintas Trans Sumatera. Kita tepat di Padang Gelugur. Dan kita juga melintas di kawasan Pasar Tapus. Jadi ada ALS yang baru masuk dari Medan mengarah ke Jakarta sepertinya. Awas, wow, mantap. Meliu di Padang Gelugur. Kanan. Kanan. Ini udah masuk Tapusnya. Pasar Tapus, Kecamatan Padang Gelugur.
Itulah rekan-rekan Sanak Minang, suasana perjalanan kita di lintas Trans Sumatera, yang mana dalam video ini kita berawal dari Nagari Panti Selatan dan melintas di beberapa jorong di Nagari Panti Selatan seperti Jorong Petok, Petok Selatan, Petok Timur, dan Jorong Ampang Gadang, hingga mengarah ke Rimbo Panti atau Cagar Alam Rimbo Panti, dan melintas di beberapa jorong di Nagari Panti hingga sampai di Kecamatan Padang Gelugur. Jadi semoga suasana perjalanan kita dapat menghibur suasana istirahatnya rekan-rekan Sanak Minang, baik yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan. Nah, tonton kelanjutan perjalanan kita ini di Padang Gelugur hingga ke Kecamatan Rau Selatan dan Kecamatan Rau yang masih di lintas Trans Sumatera. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.